Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 hebat. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran tematik dengan materi keadaan geografis dan sosial budaya ASEAN. Materi ini merupakan materi tema 1, subtema 1 dengan muatan pelajaran IPS. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. ASEAN. Ini adalah logo dari organisasi ASEAN yang dilambangkan dengan 10 ikatan padi berwarna kuning yang melambangkan seluruh anggota ASEAN. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nation atau dalam bahasa Indonesianya disebut Perkumpulan Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sebenarnya, Asia Tenggara terdiri atas 11 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan Timor Leste. Namun, negara anggota ASEAN hanya ada 10 negara. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Vietnam. Tinggal satu negara Asia Tenggara yaitu Timor Leste yang belum bergabung dalam organisasi ASEAN. Ini adalah peta dari negara-negara anggota ASEAN. Berdirinya ASEAN yaitu tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok. Deklarasi ini ditandatangani oleh 5 negara pendirinya, yaitu Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, Filipina yang diwakili oleh Narcisco Ramos, Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura yang diwakili oleh S. Rajaratnam, dan terakhir Thailand yang diwakili oleh Tanat Koman. ASEAN sendiri didirikan karena adanya beberapa latar belakang, yaitu persamaan letak geografis negaranya, kemiripan budaya, kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta upaya yang sama untuk menjaga keamanan kawasan Asia Tenggara. Letak geografis ASEAN diapit oleh 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, kemudian Laut Cina Selatan di bagian utara, dan Samudra Pasifik di bagian timur. Wilayah ASEAN dibagi menjadi 2 daratan. Yang pertama yaitu Semenanjung atau daratan yang menjorok ke lautan, yaitu negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Kemudian yang kedua berbentuk gugusan kepulauan, yaitu negara Filipina, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia bagian timur. Mari kita bahas ke-10 keadaan geografis dan sosial budaya negara ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara kecil yang dijuluki negara petrodolar karena negara ini merupakan negara kaya dengan penghasilan dari minyak bumi. Mayoritas penduduk
Brunei Darussalam adalah Islam. Dan negaranya dipimpin oleh seorang sultan. Budaya Brunei Darussalam banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Tidak hanya itu, hukum di negara ini juga menggunakan hukum Islam, sama seperti daerah khusus Nangro Aceh Darussalam di Indonesia. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Brunei Darussalam memiliki desa terapung bernama Kampung Anyer, mirip seperti desa nelayan yang ada di Kalimantan, Indonesia. Berikutnya, Malaysia. Di Indonesia, Malaysia dikenal dengan julukan negeri jiran, yang artinya negeri tetangga. Malaysia berbatasan langsung dengan Indonesia, tepatnya Malaysia bagian barat yang berbatasan langsung dengan Kalimantan. Malaysia dikenal dengan menara kembarnya yang bernama Petronas. Menara ini memiliki tinggi lebih dari 450 meter. Di Batu Cave terdapat kuil Hindu Malaysia yang memiliki patung Dewa Murangga dengan ukuran yang sangat besar. Dan di Malaysia terdapat sebuah kota bernama Georgetown yang merupakan kota dalam naungan UNESCO World Heritage yang dianggap sebagai peninggalan warisan budaya. Melayu, Cina, dan India merupakan ras utama di Malaysia. Karena itulah, jika kita lihat pakaian tradisional negara Malaysia agak mirip ya dengan pakaian daerah Sumatera di Indonesia. Berikutnya, Singapura. Singapura memiliki sebutan negara kota karena luas wilayahnya sempit dan hanya terdiri dari sebuah kota. Lambang negara Singapura adalah Merlion, yang merupakan singkatan dari Merlin dan Lion, sehingga juga dikenal dengan julukan The Lion City atau Kota Singa. Singapura memiliki julukan sebagai negara terbersih di Asia Tenggara. Penduduk Singapura adalah ras suku Melayu, Cina, India, dan Eropa. Berikutnya, Thailand. Thailand memiliki julukan negara gajah putih karena gajah putih adalah simbol dari kerajaannya. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah, sehingga ia mendapat julukan tanah kebebasan atau tanah merdeka. Thailand juga dikenal sebagai salah satu lumbung padi Asia Tenggara. Thailand dihuni oleh ras orang Thai dengan menggunakan bahasa Thai. Agama yang dianut mayoritas penduduknya adalah agama Buddha. Jadi, kita dapat menemukan banyak sekali kuil atau pagoda agama Buddha di negara Thailand. Satu hal yang unik, Thailand memiliki kebiasaan minum teh yang dikenal dengan sebutan Thai iced tea, atau terkadang kita sering mendengar dengan sebutan Thai tea. Berikutnya, Filipina. Filipina memiliki julukan Pearl of the Orient Seas atau Mutiara Laut Orient. Filipina juga dikenal sebagai salah satu lumbung padi ASEAN karena menghasilkan kualitas padi yang terbaik. Filipina dikenal sebagai negara revolusi hijau karena keberhasilannya dalam produksi pangan. Bentuk wilayah Filipina adalah kepulauan dan memiliki deretan gunung aktif. Mirip dengan Indonesia ya. Budaya Filipina
banyak dipengaruhi oleh orang Melayu, Spanyol, dan Cina. Bahasa resmi Filipina adalah bahasa Tagalog, sedangkan bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal ini disebabkan karena Filipina dulu adalah negara jajahan Spanyol. Agama yang dianut mayoritas penduduk Filipina adalah Katolik Roma. Berikutnya, Kamboja. Kamboja memiliki bangunan kuil kuno bernama Angkor Wat yang digambarkan di bendera negaranya. Uniknya, Kamboja adalah satu-satunya negara yang menggambarkan suatu bangunan di bendera negaranya. Mayoritas penduduknya beragama Buddha Theravada. Kamboja memiliki danau air tawar terbesar di Asia Tenggara bernama Danau Tonle Sap yang dijadikan sebagai biosfer UNESCO. Kamboja memiliki angkutan umum unik bernama tuk-tuk. Mirip seperti bajai di Indonesia ya. Kamboja didiami oleh orang Khmer dan tari Apsara merupakan tarian klasik orang Khmer di Kamboja. Selanjutnya, Myanmar. Myanmar memiliki julukan negara 1000 pagoda karena begitu banyak kuil Buddha yang dapat ditemukan di sana. Myanmar juga memiliki julukan negeri pagoda emas. Tampak pagoda di negara Myanmar banyak didominasi warna emas ya. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet yang beragama Buddha. Dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Pakaian tradisional negara Myanmar adalah longyi yang seperti kain digunakan oleh para pria di negara tersebut. Bentuknya mirip sarung di Indonesia ya. Berikutnya Vietnam. Vietnam adalah sebuah negara yang subur. Negara ini dilalui Sungai Mekong sehingga delta Sungai Mekong menjadi salah satu tempat terpadat di Vietnam yang rata-rata penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Baju tradisional Vietnam bernama Áo Doi yang dilengkapi dengan topi caping. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Laos. Laos memiliki julukan The Landlocked Country yang artinya adalah negeri terkunci karena negara ini diapit oleh negara tetangganya. Coba kalian perhatikan peta negara Laos. Laos dikelilingi oleh Vietnam, Kamboja, Thailand, Burma, dan Cina. Karena itulah Laos tidak memiliki bibir pantai. Laos didiami oleh orang Lao. Olahraga tradisional di Laos adalah katau. Sama seperti sepak takraw yang ada di Indonesia. Upacara Saibat merupakan upacara sakral pemberian sedekah kepada para biksu. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa agama di negara Laos adalah agama Buddha. Yang terakhir adalah Indonesia. Indonesia memiliki banyak julukan. Yang pertama, Zamrud Khatulistiwa. Hal ini disebabkan karena negara kita dilalui oleh garis Khatulistiwa. Dan jika dilihat dari ketinggian, hutan Indonesia tampak berwarna hijau seperti zamrud. Kemudian, negara kita mendapat julukan paru-paru dunia karena kita memiliki luas wilayah hutan yang sangat besar dan cukup membantu
untuk memproduksi oksigen bagi dunia. Negara kita juga disebut negeri 1000 pulau karena kita memiliki pulau yang sangat banyak. Kemudian kita disebut sebagai negeri 1000 candi karena negara kita banyak memiliki candi. Berikutnya, negara kita disebut negara maritim karena 70% wilayah luas negara kita adalah lautan. Dan yang terakhir, negara kita disebut negara agraris karena sebagian besar penduduk negara kita bermata pencarian sebagai petani. Beberapa lokasi di Indonesia menjadi World Heritage UNESCO yang merupakan warisan budaya, yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Situs Manusia Purba Sangiran, Taman Nasional Lorentz, Hutan Hujan Tropis Sumatera, dan landscape budaya Bali yaitu Subak. Indonesia adalah negara Asia Tenggara yang terluas dan merupakan negara dengan penduduk terpadat di Asia Tenggara. Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Wah, kita patut berbangga ya, karena kita adalah warga Indonesia yang memiliki begitu banyak kelebihan. Demikian penjelasan dari Ibu. Ibu harap dapat membantu kalian untuk lebih mudah memahami materi, keadaan geografis, dan sosial budaya negara ASEAN. Namun, jika terdapat kesulitan, silakan bertanya kepada Bu Yayan dan Bu Nunu. Tetap semangat belajar di rumah dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.